Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena atas kemurahan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari yang baru ini. Apa kabar jemaat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah melalui program Renungan Harian Keluarga hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab Bapa Surgawi masih memperkenankan kami boleh ada dan boleh lagi bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan menaungi dan menuntun kami, supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini akan membawa berkat bagi kami. Bersabdalah Bapa di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Bilangan pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Itulah bacaan Alkitab bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, mari kita dengarkan firman-Nya dengan judul Diberkati untuk Melayani. Saudara-saudara jemaat Tuhan, penumpangan tangan yang dilakukan oleh orang Israel kepada orang Lewi menandakan dimulainya pelaksanaan tugas penyelenggaraan ibadah di kemah pertemuan. Kerja awal orang Lewi setelah pentahiran dan penabisan adalah menumpangkan tangan ke atas lembu-lembu jantan. Saudara-saudara, ada perbedaan antara penumpangan tangan dari orang Israel kepada orang Lewi dengan penumpangan tangan orang Lewi ke atas lembu-lembu jantan. Perbedaannya sangat signifikan. Yang pertama merupakan pertanda legitimasi dan yang kedua merupakan identifikasi. Jemaat Tuhan, pertama, berkaitan pemberian otoritas, bahwa orang Lewi menjadi persembahan umat Israel
menggantikan anak sulung mereka, dan yang kedua, menunjukkan tanda bahwa dosa umat diidentifikasikan kepada lembu yang dikorbankan sebagai korban penghapus dosa dan korban bakaran yang menggantikan anak sulung orang Israel. Hal penumpangan tangan biasa juga dilakukan oleh gereja mula-mula, seperti di dalam Kisah pasal 6 ayat 6 berkata begini, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan bagian bacaan yang kedua di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14 berkata begini, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tidak semua orang dapat melakukan hal ini. Karena penumpangan tangan juga berarti pemberian berkat dan otoritas untuk melakukan kerja pelayanan. Di dalam peribadatan Gemim, hal ini sering dilakukan oleh pendeta pada waktu pelayanan baptisan, pengutusan dan berkat, peneguhan sidi, pemberkatan nikah, peneguhan pelsus, dan jenis peribadatan lainnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, substansi penumpangan tangan ini terkait dengan keyakinan iman bahwa Tuhan mengutus hambanya untuk meneguhkan dan memberkati jemaat. Orang percaya yang mengalami peneguhan dan pemberkatan melalui penumpangan tangan pelayan khusus terpanggil untuk sungguh-sungguh memberi hidupnya maupun keluarganya dan apapun yang ada padanya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan tulus hati. Saudara-saudara, kita diteguhkan dan diberkati untuk melaksanakan panggilan pelayanan mulai dari keluarga, karena keluarga Kristen haruslah menjadi teladan bagaimana cara hidup yang mensyukuri kasih karunia Allah. Tentunya dengan hidup rukun dan damai, saling memahami dan mengerti, dan saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sebab Bapa telah mengingatkan kembali kepada kami tugas dan tanggung jawab sebagai jemaat dan juga sebagai pelayan khusus. Bahwa Tuhan senantiasa menginginkan kami saling meneguhkan, saling memberkati, dan saling untuk mengampuni sehingga ada damai sejahtera satu dengan yang lain. Biarlah kiranya hidup yang kami jalani hari ini Tuhan benar-benar diberkati. Baik pribadi kami, rumah-rumah tangga kami, bahkan siapapun Tuhan yang mengikuti ibadah saat ini. Diberkati semua kami jemaat Gemim Maranatha Paslaten wilayah Tomohon 1. Dan diberkati ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami.
Dan diberkati semua hamba-hamba Tuhan. Dan diberkati ya Tuhan, setiap orang ya Tuhan yang mau datang kepadamu dengan kerendahan hati, meminta memohon agar supaya Tuhan Yesus selalu menaungi mereka. Apalagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan mereka yang dalam pergumulan hebat karena sakit, karena pekerjaan, karena rumah tangga, atau karena usaha bisnis mereka, atau karena iman percaya mereka, Tuhan tolong dengar dan sambutlah apa yang mereka minta dan mohonkan dalam setiap doa-doa yang dinaikkan. Seluruh keberadaan hidup kami hari ini, Rabu tanggal 9 Februari, kami taruhkan kepadamu. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Dalam namamu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Jemaat Tuhan program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga membawa berkat dan menguatkan iman saudara-saudara untuk terus melayani dan memberitakan Injil dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan memberkati. Dan jangan lupa selalu membuka channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.